Hai Pisces, semoga kamu sehat-sehat ya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Sekarang kita general reading untuk bulan Februari. Sun, Moon, and Rising in Pisces. Seperti biasa, ini adalah collective reading, jadi akan menarik banyak energi. Mungkin ada yang resonate atau hanya sebagian. Yuk kita mulai. Oke Pisces, kita lihat ya Februarinya kamu. Sun, Moon, and Rising. Ini juga bulannya Pisces ya, karena sebagian dari Pisces itu ada yang berulang tahun di bulan Februari. Kita lihat ada pesan dan energi apa untuk Pisces. Six of Spring. Wow. Wonderful news is on its way. Ada kabar baik ya yang akan datang untuk Pisces. Kita lihat lagi. The Devil. Oke. Kemudian ada nasihat dan clue tambahan ya. Ada nasihat apa untuk Pisces? The end of a tough cycle approach. Full moon in Capricorn. Salah satu kabar baiknya, kamu akan terlepas dari kesulitan ya, atau hal-hal yang selama ini sudah membuat kamu merasa terbelenggu, terkekang, merasa kurang bebas ya. Kamu akan bisa lepas dari segala sesuatu yang membuat kamu itu tidak bisa berkembang. Tapi di sini juga ada pesan ya. Kalau kamu mendapatkan kesuksesan ya, ada sesuatu yang berhasil di luar dugaan ya, atau di atas ekspektasi kamu. Hindari merayakan secara berlebihan ya. Kalau bisa sih nggak usah di blow up gitu ya, nggak usah dipamerkan dulu ya di bulan Februari. Karena di sini ada kartu The Devil. Biar bagaimanapun ya, The Devil ini cenderung berkonotasi negatif. Bisa saja ya, kamu itu sebenarnya niatnya tidak untuk membuat orang lain menjadi iri dengki, tapi kan yang namanya orang ya, kita tidak bisa mengatur bagaimana mereka berpikir dan bersikap. Kalau mereka iri dan dengki, kemudian mereka itu memberikan energi itu ya, atau melakukan sesuatu yang membuat kamu itu menjadi celaka, kamu sendiri kan yang akan rugi. Jadi di sini sisi positifnya kamu itu seperti pertama ya, terbebas dari beban yang selama ini mengganggu. Kedua, kamu akan mendapatkan kesuksesan. Ketiga, meskipun begitu ya, ini bukan akhir dari perjalanan. Jadi masih panjang ya jalan ke depan. Sukses yang sekarang bukan berarti kamu selamanya akan sukses. Jadi harus berhati-hati ya, ketika kamu mendapatkan keberhasilan, kamu jangan sampai lupa diri. Jangan sampai ada orang-orang yang mengintai di saat kamu lengah ya. Karena kan biasanya kalau kita lagi happy, lagi berada di atas angin gitu ya, kita cenderung kurang waspada. Karena kita itu sibuk menikmati kesuksesan, kita merasa segala sesuatunya baik-baik aja. Nah, di saat itu ya, orang-orang jahat atau energi negatif mengintai. Jangan sampai kamu akhirnya yang tadinya sudah sukses, yang tadinya baik-baik aja, kemudian menjadi jatuh gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang aku rasakan juga di sini, setiap gerak-gerik kamu, apa yang kamu lakukan ya, apa yang kamu hasilkan, itu memang sesuatu yang berkualitas. Tapi kamu harus berhati-hati juga. Kapan kamu melakukannya, kapan kamu menghasilkan sesuatu ya, kamu juga harus melihat situasi dan kondisi. Jangan sampai kamu itu salah strategi. Misalnya ya, kalau di pekerjaan, kamu ingin menyampaikan laporan atau tugas ya, jadi tugas kamu sudah rampung dan kamu ingin menyampaikan ke atasan.
kamu juga harus lihat-lihat ya, situasi, kondisi, dan timingnya. Kalau kamu ingin meluncurkan produk atau jasa ya di usaha kamu juga harus lihat timingnya. Hati-hati dengan si The Devil ini ya. Jangan sampai kamu juga terlalu fokus dalam bekerja dan berusaha sampai-sampai kamu melupakan kewajiban kamu atau melupakan hal-hal lain yang memang kamu butuhkan. Beberapa Pisces berdealing dengan zodiak Capricorn ya. Yang paling kuat adalah dengan Capricorn, ada juga dengan fire signs ya, Aries, Leo, Sagittarius. Dan kalau kamu punya Moon in Capricorn, di sini kamu harus berhati-hati ketika kamu bekerja atau melakukan sesuatu. Jangan terlalu terus-terusan gitu ya. Jangan workaholic, terutama di bulan Februari ya. Kamu harus mengambil waktu untuk tidak terlalu sibuk. Kalaupun misalnya sibuk, tapi itu fokus untuk menyelesaikan masalah. Karena kelihatannya ada masalah yang perlu diselesaikan, dan mudah-mudahan ya kalau kamu fokus menyelesaikan di bulan Februari, maka itu tidak akan kebawa-bawa di bulan berikutnya atau seterusnya. Oke, sekarang kita klarifikasi ya. Oke, ya. Sepertinya ada perayaan ya. Bisa jadi ini perayaan ulang tahun kamu. Kamu sudah berencana ya untuk ulang tahun kali ini, kamu akan merayakan. Karena misalnya kamu sudah berhasil di tahun 2023 ya, atau kamu ingin merayakan milestone usia kamu. Ya. Di sini yang aku bilang jangan terlalu workaholic ya. Segala sesuatu itu bisa menunjukkan hasilnya justru bukan karena terus-terusan ya, tapi karena kita juga bisa menunggu dengan sabar, maka keberhasilan itu akan datang. Kalau kita terus aja gitu ya, berusaha, kita nggak akan melihat keberhasilan itu datang. Ketika keberhasilan itu datang, kitanya udah capek ya, jadi kita tidak bisa merayakan atau menikmatinya. Kemudian di sini juga ya, jadi jangan terlalu keras dalam hal apapun ya, menghadapi apapun, di hubungan percintaan ataupun secara interpersonal gitu ya, dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan siapapun ya. Di sini kamu harus lebih bisa easy going, lebih santai ya. Intinya di bulan Februari kamu itu akan sukses. Tapi suksesnya bukan karena kamu itu workaholic ya, bukan karena kamu itu terus-terusan bekerja. Justru usaha kamu yang sudah kamu lakukan selama ini ya, yang sudah dilakukan secara konsisten sejak lama, itu yang akan menunjukkan keberhasilan. Bukan sesuatu yang terburu-buru atau diburu-buru. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ini juga pertanda kalau di bulan Februari kamu itu akan menjadi lebih easy going ya. Ya, serenity. Dan sudah tidak terlalu ruwet ya dalam menghadapi apapun. Akan ada kedamaian, dan kalau perlu kamu mencari ya ketenangan dan kedamaian itu sambil menikmati jerih payah kamu yang sudah kamu usahakan selama ini. Kesuksesan itu akan datang ya, tidak perlu kamu kejar lagi. Ya, kalaupun kamu berjalan, itu artinya bukannya mengejar ya, tapi kamu berusaha untuk mencapai tujuan kamu. Artinya tidak ngoyo ya. Karena yang aku rasakan, perjalanan hidup kamu, pengalaman kamu sebelumnya itu sudah bisa menguatkan diri kamu, bukan menjadi pribadi yang keras, tapi justru menjadi pribadi yang lembut. Kembali ke jati dirinya Pisces ya, di bulan Februari. Oke, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.